Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai uji asumsi klasik. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh simak video ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis Ordinary Least Squared adalah Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena Random Effect Model menggunakan pendekatan General Least Squared atau GLS dalam teknik estimasinya. Dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolenialitas, dan uji normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dapat kita lakukan dalam regresi data panel. Namun, yang bisa kita lakukan hanya dua uji, yaitu uji multikolenialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, di video kali ini mengenai tutorial uji asumsi klasik, saya akan memberikan tutorial untuk uji multikolenialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, teman-teman bisa simak video ini ya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan input data dari Excel ke EViews, sekarang saya akan langsung saja menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan dalam uji asumsi klasik ini. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, berikut caranya nih ya, bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama itu kita ke Quick, kemudian kita pilih yang grup statistik, kemudian kita klik yang correlation. Maka akan muncul series list. Nah, di series list ini kita bisa masukkan yang pertama itu ISR, kemudian size, kemudian ROA, DAR, NPV, suku. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan data seperti ini ya teman-teman. ISR, size, ROA, DAR, NPV, suku ya. Kemudian dari hasil output ini dapat kita lihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga data ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, untuk melakukan uji ini, yang pertama kita ke EQ01, kita klik, kemudian kita ke View, kemudian kita pilih residual diagnosa, kemudian kita pilih yang cross section dependence test. Maka akan muncul seperti ini ya. Yang pertama itu ada Berespagan LM, pesaran scale LM, dan pesaran CD. Nah, dari keputusan ini terjadinya atau tidak terjadinya
Heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas bersepagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas bersepagan LM-nya lebih besar dari alfanya 0,05. HA-nya jika nilai probabilitas bersepagan LM-nya lebih kecil dari alfanya 0,05. Nah, dari output yang kita hasilkan ini dapat dilihat nilai probabilitas bersepagannya itu 0,1664 yang artinya itu lebih besar dari alfanya 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas.